Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita sampai pada pembelajaran 5. Ini adalah halaman 84. Ya, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya adalah pedesaan, ya kan? Keasrian yang masih terjaga di pedesaan tak lepas dari perilaku bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, orang desa itu justru punya banyak kearifan untuk ini ya, bertanggung jawab terhadap alam. Ya, ini adalah lagu kita nanti atau saya nanti nyanyikan di video yang terpisah ya, Desaku yang Kucinta, ciptaan Elmani. Ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai tolanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desa yang bermain. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau nggak ada alat musiknya itu nadanya nggak bisa lurus, maksudnya nggak bisa pas, ya agak susah. Ya, lagu di depan menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Ya, saya usahakan bisa bikin video khusus untuk itu. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang, ya kan? Nah, yang indah gitu ya. Melalui lagu di depan dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Itu saja ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 anak nyanyikan lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta. Bagilah tugas setiap kelompok, adapun pembagian tugasnya sebagai berikut. Ada yang sebagai penyanyi, ada yang musik pengiring. Ya, musik pengiring ini penting ya, biar enak. Gunakan musik pengiring dari berbagai macam benda yang ada di sekitarmu, misalnya kaleng, botol, galon air, atau perabotan rumah tangga yang sudah tak terpakai. Lakukan kegiatan ini laksana perlombaan nyanyi. Lakukan secara bergantian antar kelompok. Pada akhir penampilan jangan lupa minta tanggapan dari guru dan kelompok lain. Ya, gunakan apa gitu ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku. Baru ada musiknya gini sudah mulai agak semangat nyanyinya ini. Apalagi ada musik yang serius ya kan. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam banyak dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam ya yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi harus diolah dulu, harus diolah lebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Nah, sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita mengolahnya dengan baik. Nah, setiap kekayaan alam yang kita miliki memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Hasil pertanian, padi, manfaatnya makanan pokok. Ya, ini rasanya semua orang sudah tahu ya. Kita kalau nggak makan nasi rasanya kayak belum makan, ya kan? Jagung, makanan pokok atau makanan ternak. Iya, makanan ternak ayam. Kalau kita ternak ayam petelur, pasti ada jagungnya di situ. Campurannya ada jagung, terus ada bekatul ya.
ada kulit kerang. Loh, Pak Ali kok tahu? Loh, Pak Ali itu pernah ayam telur ya. Campurannya ada stimulannya juga di situ. Kacang kedelai ya, buntil ya, orang nyebutnya ya. Bahan baku pembuatan tempe. Oh, buntil maksudnya buntil kedelai ini untuk makanan cernak juga. Tapi kalau kacang kedelai secara umum ya ini bahan baku tempe, tahu, ini makanan khas Indonesia yang sudah mendunia sekarang. Di Amerika disebutnya tempe. Nah, bahan baku kecap. Wah, ini memakai bakteri Aspergillus jamur atau bakteri ya? Jamur ya, Aspergillus wenti. Dan bahan baku susu. Susu apa? Susu kedelai, harus dikasih kepanjangan ya. Bahan baku susu aja, susu kedelai. Jadi salah satu variasi dari ini apa, kedelai ini adalah susu kedelai. Wah, ini belum ada yang belum ini. Ada yang kurang, tauco. Nah, Pak Ali suka masak tahu dikasih tauco ini. Ada masam-masamnya. Nah, ya, hasil perkebunan. Kelapa sawit ya, jangan kebalik. Kelapa sawit, bahan minyak goreng dan margarin, ya kan? Nah, ini asalnya dari kelapa sawit, ya. Karet, bahan pembuatan ban, ya. Tebu, bahan pembuatan gula pasir, dan kina, bahan pembuatan obat malaria. Ini hasil perkebunan. Ada juga perkebunan teh, bahan pembuatan teh, tetap aja. Kopi, bahan pembuatan kopi, ya tetap aja. Oke, kita lanjutkan. Hasil peternakan sekarang. Peternakan ya, manfaat. Daging sapi, daging kambing, daging ayam, wah ini peternakan. Daging kerbau, wah ini peternakan. Sumber protein hewani. Ya, daging ayam, telur ayam. Nah, daging ayam dan telur ayam ini sumber protein hewani juga. Wah, ini ada yang kurang, ini daging bebek ndak ada ini. Wah, padahal kesukaan Pak Ali ya, nasi bebek dan telur asin. Nah, ini sumber kolesterol semua. Ulat sutra. Nah, ini bahan baku kain sutra untuk pakaian ya. Lebah, ini adalah serangga yang bisa menghasilkan madu. Nah, lebah ini dengan proses fermentasi pakai air ludahnya lebah dicampur dengan ini apa itu loh, nektar dari tanaman ya. Hasil laut dan perikanan ya. Hasil laut dan perikanan, ikan sumber protein hewani, dan ikan ini lebih bagus daripada daging maupun telur ya. Ikan ini sumber omega 3, cocok untuk kecerdasan ya. Ikan lebih recommended lah daripada daging. Rumput laut, wah ini bagus, bahan pembuatan makanan kosmetik ya, agar-agar yang enak itu asalnya dari rumput laut ini, puding. Oke. Terumbu karang loh, terumbu karang masa dimakan. Manfaat wahana rekreasi ya, terumbu karang untuk rekreasi ya, jadi bukan untuk dimakan ya, tapi wahana rekreasi dan tempat tempat habitat bagi banyak ikan kecil. Mutiara untuk perhiasan itu saja, dan kerangnya bisa dimakan. Hasil tambang sekarang, minyak bumi ya, bahan bakar kendaraan dan kompor ya. Ini minyak bumi, bahan bakar kendaraan, kompor, pelumas, untuk lilin, untuk baju, untuk plastik, banyak ini minyak bumi ini. Gas alam, bahan bakar, kompor gas itu saja. Belerang campuran obat untuk bikin korek api, bikin bom. Nah, ini belerang. Grafit ya, grafit ini bahan baku pensil. Nah, sekarang ini grafit ya dalam bentuk grafin ya, ditemukan struktur grafit yang sangat ringan dan sangat kuat ya, bahkan jauh lebih kuat daripada besi sekalipun. Grafit ini ya, karbon bahan dasarnya ya. Produknya namanya grabeni baik tulisannya ya. Jadi dia itu saking tipisnya sampai transparan, tapi wah, kekuatannya luar biasa. Ini baru ditemukan ini ya, mungkin
teknologinya sendiri belum ada yang bisa membuat secara massal. Ya, sedang dibikin oleh para ilmuwan ya. Kita tunggu aja. Marmer, bahan bangunan. Wah, iya, bahan bangunan untuk lantai biasanya lantai marmer ya. Nah, sekarang wajan ada juga yang dibuat dari marmer ya, bukan hanya bangunan, ini juga perabot masak ini. Ya. Bersama kelompokmu identifikasi berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu, misalnya kota, kabupaten maupun provinsi ya. Pak Ali tinggal di provinsi Jawa Timur. Ya, saya nulisnya Jawa Timur aja ya. Jawa Timur, provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi untuk daerah lain menyesuaikan ya, bisa browsing atau apa ya, Jawa Timur. Mungkin sebagian besar sama ya. Jawa Timur ini hasil pertaniannya yang jelas padi pasti ya, padi. Ya, manfaatnya di sini ya, padi untuk bahan makanan pokok. Makanan pokok. Ya. Terus hasil pertanian sayur ya, misalnya bawang. Ya, ini pusatnya Malang, Kediri, ini pusatnya bawang merah, bawang putih ya. Bawang merah untuk bumbu dapur ya, bawang putih ya. Orang ini Indonesia bawang merah, bawang putih, garam itu cabai hampir di semua masakan ada ya. Bumbu dapur, dapur, cabai. Cabai untuk bumbu dapur juga ya, untuk obat ya. Ini penting ini, bawang merah, bawang putih, cabai, wortel. Hampir semuanya suka sop toh, wortel, kentang. Ini wortel, terus seledri ya, ini untuk sayur. Terong, wah ini enak ini di sayur. Dan masih banyak ya, saking banyaknya tempatnya nggak cukup. Ya, hasil perkebunan kalau di Jawa Timur ya, di daerah Sidoarjo, Kediri, Mojokerto, wah, tebu tentu saja. Ada warisan dari zaman kolonial Belanda, pabrik tebu ada banyak di Jawa Timur ya. Ya. Tebu ini manfaatnya untuk gula pasir. Pabrik tebu ada banyak, Kediri ada, pusatnya ada di Surabaya di sini ya. Pabrik gula di Sidoarjo itu bekas ini rel kereta untuk pengangkut tebu sampai sekarang masih ada itu. Ya. Lori namanya dulu, peninggalan Belanda. Terus kemudian selain tebu, perkebunan teh di Malang, wah teh rolas. Yang pernah minum teh rolas ya di Malang, teh manfaatnya minuman, kopi untuk minuman, coklat untuk minuman juga, minuman. Perkebunan apa lagi di Jawa Timur ini ya? Perkebunan kina mungkin ya, untuk obat malaria, nggak tahu. Kacang macadamia ya, kacang macadamia ya, ini di Probolinggo ya, untuk dimakan. Ini punyanya PTP ya, PTP. Terus ini juga perkebunan, tadi teh sudah, kacang macadamia sudah. Wah, tadi sempat ada ide tapi lupa. Gondorukem ya, ada di Pacitan sana, Gondorukem ada pabriknya. Trenggalek, Gondorukem. Gondorukem ini kalau nggak salah menghasilkan damar ya, damar untuk industri, ternyata banyak ya. Hasil peternakan, wah kalau Pak Ali dulu peternak ayam ya, jadi peternakan ayam, daging ayam dan telur ayam ya. Ayam diambil daging dan telurnya. Kambing, wah ini
teman-temannya Pak Ali ini ya banyak yang jadi peternak kambing sukses. Teman-teman yang di Kediri ya. Nah ini daging dan susu, daging dan susu. Nah, ini kambing etawa ya. Terus ada peternakan sapi. Ini di daerah Malang sana, daerah Malang Batu ya. Nah, ada koperasinya ya. Ini daging dan susu. Dan susu. Terus hasil peternakan apa lagi? Ayam, kambing, sapi. Ada lagi peternakan apa lagi ya? Itu aja ya. Peternakan ya kambing, ayam, sapi ini kalau Jawa Timur. Kalau perikanan, ini tempatnya ya. Kalau banyak perikanan itu kalau Jawa Timur, Lamongan, Tuban, ya, Surabaya, daerah pesisir. Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Nah, ini adalah bandeng. Ya, untuk sumber protein hewani. Oh, ya kan? Ada udang. Sama ini sumber protein hewani juga. Ya. Lele. Nah, sumber protein hewani juga. Perikanan apa lagi? Perikanan itu apa? Udang faname, lele, tombro. Daerah Kediri banyak tombro. Ini sumber protein hewani juga. Apalagi ya yang biasanya di perikanan itu bandeng, udang, lele, tombro, nila mungkin nila patin ya. Saya sering dengar itu patin ya, di beberapa daerah sekarang lagi ngetren kan patin ya. Ini juga sumber protein hewani ya. Ada nila. Kalau mujair itu enggak rasanya. Ada mungkin tapi enggak mujair itu mudah anunya. Biasanya dianggap sebagai gulma malah. Ya. Belut. Nah, belut ada. Nah, kalau belut ada. Nah, terus kemudian hasil hutan. Ada hasil hutan itu enggak banyak yang Pak Ali tahu ini. Mungkin kayu jati. Kayu jati itu di daerah di daerah Lamongan banyak, ya, Jombang, ya, kayu jati untuk bahan bangunan, terus sengon, ya, sengon untuk bahan bangunan juga, ya, sengon, terus hasil hutan di Jawa Timur. Ya itu kayu jati dan sengon itu yang sering ya. Kebanyakan kita ngambil dari daerah lain kayak Meranti apa itu kan pasti dari bukan dari Jawa Timur, kirim dari daerah lain. Enggak banyak memang ya. Kalau pertambangan Jawa Timur ini ada minyak bumi. Minyak bumi bisa untuk bahan bakar minyak, untuk bahan plastik, ya, ya, bahan cat, ya, dan lain-lain. Terus kemudian biji besi ini untuk kerangka bangunan, kerangka kendaraan. Biji besi. Tambang ada juga ini gas alam untuk bahan bakar. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Kita mempelajari tentang kekayaan alam, kekayaan hasil bumi dan kekayaan alam ya. Kekayaan alam baik ini ya. Kekayaan alam yang bisa kita nikmati secara langsung maupun tidak langsung ya. Kekayaan alam di daerah masing-masing. Kekayaan alam daerah. Sumber kekayaan alam daerah. Kekayaan alam
alam daerah. Kemudian manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini? Ya, mengetahui hasil ya kekayaan alam, sumber daya, mengetahui hasil baik migas maupun non migas di daerah ya, di daerah tempat di sekitar ya, hasil baik hasil mengetahui hasil bumi ya, hasil bumi baik migas, minyak dan gas maupun non migas di daerah sekitar tempat tinggal. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Kita menguasai keterampilan dalam mengelompokkan hasil bumi, mengelompokkan hasil bumi dan manfaatnya. Ya, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui pembelajaran ini? Ya, harus melestarikan, berusaha ya, melestarikan sumber daya alam. Kerjasama dengan orang tua, mintalah orang tuamu bercerita, ya, mendongeng, ya, bukan mendongeng ya, bercerita, ngobrol tentang pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya tuliskan kembali cerita tersebut menjadi cerita yang menarik. Misalnya kalau Pak Ali di Surabaya ini ya dekat dengan sumber gas alam. Jadi untuk masak menggunakan gas alam, tidak perlu kesana kemari setiap hari beli LPG, tidak perlu, dan tagihannya murah per bulannya karena ya ada sambungan pipa. Jadi ya ini namanya memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, ya kan? Nah, pembelajaran 6 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.